Alhamdulillahilladzi hadana bidinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina maulana Muhammadin syafi'in nasi fi yaumiz ziham. Ashhadu an la ilaha illallah malikus salam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imam kulli imam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi ila akhiriz zaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan seluruh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sama-sama kita muliakan para habib, para syarifah yang berhadir ataupun yang belum bisa berhadir. Kita doakan mereka semua selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, ustadz, ustadzah, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya kepada guru kita yaitu Guru Fakhriyadi. Beliau ini adalah guru di wilayah ini. Wajib kita muliakan guru kita. Kemudian yang muliakan juga sepupu ulun sorang yaitu Ustadz Jordi At-Tarimi. Nah, beliau ini alumni Tarim, sama dengan sepupu ulun juga. Yang tadi anak sidin bertasmiyah, kebetulan ulun diminta mentasmiyahi, yaitu Al Ustadz Ahmad Yasin. Beliau alumni Tarim juga. Ulun ini alumni Tarim juga, tapi Tarim yang di Sekupol, Tanjung Rema. Tahu lah Tanjung Rema. Kasana pada Darussalam. Disingkat Tanjung Rema Tarim. Nah itu. Kemudian yang sama-sama kita muliakan yaitu Sohibul Bait, paman ulun dingsan, dan seluruh keluarga besar nini ulun yang ada di sini, khususnya mama ulun yaitu Haji Lisnapti. Sini ada beberapa dingsanak, cuman nang ulun perasa ulun nang paling bungas tuh mama ulun. Perasa ulun nyolo, ada kawabir melawan nih perasa ulun. Sarah ulun Alhamdulillah hari ini ulun diminta dan sepupu ulun juga diminta mengisi acara. Mudah-mudahan kada mengecewakan bebuan bian. Yang jelas dulu kita tonton acara bermakanan. Ya Allah. Nah, para hadirin hadirat jamaah Haji Plus 2025. Nah, kada nang baaminnya. Jamaah Haji Plus 2025. Ya Allah. Amin. Nang belum berhaji mudah-mudahan bisa pergi haji. Nang sudah berhaji mudah-mudahan naik haji. Barangnya haji napa kah? Haji nang bolang bisa juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul di tempat perayaan Maulid ini sekaligus dalam rangka tasmiyah dan akikah keponakan ulun juga. Alhamdulillah. Tidaklah Allah kumpulkan kita di tempat ini kecuali ada beberapa alasan. Allah takdirkan kita kumpul merayakan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Allah punya alasan. Ada 5 alasan, Bapak Ibu. Alasan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala liyaghfira dzunubana. Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita hadir ke majelis Maulid ini, Allah taala ingin menghapus dosa kita. Dan kita semua pasti memiliki dosa. Kada ada manusia nang kada bisi dosa kecuali para anbiya dan para rasul, itu maksum. Kalau kita banyak dosanya. Bisa kita berdosa lawan bini,
bisa berdosa lawan laki, bisa berdosa lawan kuitan, bisa berdosa lawan anak, bisa berdosa lawan tetangga. Banyak kita bisa dosa. Berdosa lawan bini, bepadah tulak beunjun, sekalinya singgah muarong. Berdosa kalau berdosa lawan laki, bemamai lawan laki. Laki lapah-lapah mencari duit, bulik dimamai, berdosa lawan laki. Kasihan nang laki lapah mencari duit, bulik dimamai. Jangan bolah kada depang di sini, di sana palakajubang. Ada nang berdosa lawan kuitan. Banyak terjadi sebagaimana kita lihat di posting Instagram. Jadi ulun buka Instagram juga. Ada terjadi orang bujangan hendak kawin, minta duit jujuran long kuitan kada berduit, kada kawan nakaya kada berduit mama. Dibakarnya rumah. Sehari long kuitan dibakarnya rumah pada habis lalu. Mana kada jadi kawin, mana kada bisa rumah. Baginya orang ada hendak mau kan? Ya kalau jakanya tuh ambil sertifikatnya, gak diakan ke bank. Nah, belajar ya. Kata tuh ada boleh juga. Artinya itu berdosa lawan kuitan, menentang lawan kuitan. Itu dosa juga. Ada dosa kuitan ke anak. Kenapa dosa kuitan ke anak? Anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab. Kita diberikan amanah anak untuk mendidik anak. Anak dilajari sembahyang, dilajari nyebi ibadah. Jangan dilihat akan kita melajari itu pulang punya kita kali bisa melajari, cari akan gurunya. Diberi guru duit gasan melajari itu jatuh tanggung jawab kita. Ini kada mana kali dilajari. Dan kita melajari itu harus memberikan contoh. Jangan nyuruh anak yang nak. Kita kada sembahyang sama ibu bohong juga. Hari sanja nah abah nak masuk ke rumah lah kasih mandi. Sembahyang lah kasih. Orang pelanggaran tuh aja. Abah jabul merokok. Nah, kasih sembahyang. Ini kan sembahyang nih aja. Sanja beli ke rumah aja. Merokok sambil membuka HP nah. Melihat di slot. Slot lah. Nang umak jadi kamar golang galik budak HP-nya nah melihat di lab TikTok mencek khodam. Tuh cek khodam lah. Oh, nih hadamnya naga ya. Ini hadamnya macan putih. Cukai hadamnya macan putih. Wani bener buma memang laki macan putih. Itu dosa jualan anak. Tapi kada ada istilah kuitan durhaka anak kada ada. Cuman ada dosa karena tidak melaksanakan haknya sebagai orang tua. Jadi banyak dosa kita ini Ibu, Bapak-bapak. Kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala hadir ke majelis ini, ke perayaan Maulid ini, Allah taala ingin menghapus dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Alasan kedua kenapa Allah mentakdirkan kita hadir ke perayaan Maulid, yaitu Allah ingin liyarfa' darajatana. Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin meninggikan posisi kita di hadapannya. Karena ketika kita hadir maulid, hadir majelis sholawat, itu kita otomatis membaca sholawat walaupun kada bisa. Khabiri walaupun kada hafal. Tapi hati kita tulus hendak mau ucapkan sholawat kepada Rasulullah, masuk gitu sholawat. Ya kalau walaupun kada hafal, walaupun lapas, yang penting jangan dijuluk mikrofon, rusak suara penyairannya lah. Bagus banget suara tadi buat penyairan sini, mantap. Ulun tadi pas khotbah ini anak keluar, cuma ditahan karena buahnya bahancap ya tuntung. Oh enggak kena sudah, kayak itu deh. Nah kita membaca salawat di majelis itu menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian alasan yang ketiga, masih adalah waktunya nih. Ulun diberi jatah nih 20 menit aja oleh tuan rumah. Di ulun kada apa-apa 20 menit, asal jatah amplop jangan dikurangi.
Alasan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita hadir ke perayaan Maulid ini. Allah ingin lius idana. Allah ingin membahagiakan kita. Allah ingin menyenangkan hati kita. Allah ingin membuat hati kita lapang. Buktinya apa? Ketika Buan Pian hadir ke majelis, permasalahan dunia itu kadingat lagi. Hutang kadingat lagi. Ya Allah, masalah di gawian kadingat lagi. Berarti hadir majelisnya nyaman. Buliknya pulang karena membawa nasi kotak. Ya Allah, dapat duit tadi berabut. Ulun nyenak ayam juhud tadi, cuman julun supan dulu menjuhud. 5 ribuan. Ada main kita 5 ribuan. Kita mahir nang biru. Oh iya. Kada paman lah santai jo mana. Asal ada ongkos beli ke julun nih. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin membuat hati kita gembira dengan majelis. Senang menghadiri majelis. Senang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang keempat kenapa kita ditakdirkan Allah untuk hadir ke majelis perayaan Maulid, Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan ini sebab kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mengutip daripada karangan daripada Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau menuliskan dalam kitab beliau mengutip daripada ulama yaitu Al-Hafiz Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimishqi. Beliau mengatakan di situ bahwasanya bukti nyata orang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah itu adalah yang terjadi kepada pamannya Nabi sendiri. Siapa paman Nabi? Yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini ngaran samarannya ya, ngaran aslinya Abdul Uzza. Orangnya gagah benar. Tapi gagah tapi memerangi lawan Rasulullah, memusuhi lawan Rasulullah. Dikisahkan dalam kitab itu bahwa Abu Lahab itu setiap hari Senin di dalam kuburnya mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan keluar dari jari-jarinya itu air untuk meminum, untuk diminum. Kenapa? Karena dia telah memerdekakan Suwaibah Aslamiyah. Ketika Suwaibah Aslamiyah datang membawa kabar bahwa wahai Abu Lahab, itu keponakan ikam sudah lahir. Gembira Abu Lahab, senang Abu Lahab, maka dimerdekakannya Suwaibah tadi dalam rangka senang dengan kabar itu. Dan itu terjadi pada malam Senin. Malam Senin Abu Lahab di dalam kubur diringankan oleh Allah siksanya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, "Idza kana hadza kafiran jaa damuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fil yaumil istain daiman." Nah, padahal kan orang kafir nih. Maksudnya Abu Lahab tadi sudah diponis Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahab wa tab. Dua laki bini diponis Allah taala nyata masuk neraka sudah. Nyata benar masuk neraka. Ata annahu fil yaumil isnain daiman yukhaffifu anhu li sururi ahmada. Setiap malam Senin dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pernah satu kali dalam hidupnya merasa senang dengan kelahiran Nabi akhir zaman. Padahal pada saat itu kada tahu lagi bahwa itu jadi Nabi. Pamazanul abdil ladzi tula umrihi bi Ahmad masrura wa mata muwahhida. Bagaimana dengan hamba yang setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap harinya menunggu-nunggu hari kebesaran, hari kelahiran baginda Rasulullah, dan dia mati dalam keadaan beriman. Apa posisinya? Insya Allah balasannya surga. Orang kafir dapat syafaat, apalagi nabi iman, kayak itu maksudnya. Maka kita bersyukur hari ini kita hadir dalam rangka membesarkan hari kelahiran Rasulullah. Kita insya Allah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alasan keempat, kelima. Alasan yang kelima
kenapa kita dikumpulkan malam ini, ditakdirkan hadir dalam majelis ini, Allah Ta'ala ingin kita kelak berkumpul di surganya. Karena kita kumpul di sini niat supaya paraklah Rasulullah, supaya dicintai Rasulullah. Maka insya Allah dengan berkat kita cinta lawan Rasulullah dan mutabaah dengan Rasulullah, insya Allah kita dikumpulkan langsung di surga. Ya Allah. Nah, itu 5 alasan. Itu 5 alasan kenapa kita dikumpulkan malam ini. Kayak apa? Tambahin lagi. Ada panat kalau ya panat. Ya memang anu bang, kita hadir majelis ini banyak godaannya Bapak Ibu. Banyak godaannya. Setan itu ada 3 cara menggoda supaya kita ini kada mau turun majelis. Nah, pada ini hamuk setan ini. Pertama, setan menggoda kita dengan cara maulah mata kita padih, mengantuk. Mengantuk. Nah, hadir majelis hanya setengah jam mengantuk. Pada si matanya. Padahal imbah majelis begadang aja juga sampai subuh. Main HP. Duduk ke majelis hanya setengah jam mengantuk sudah. Itu cara setan supaya kita hadir majelis itu ngalih. Ini kadang ketujuh kita hadir ke acara-acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua pulang iblis setan itu menggoda kita supaya kada ketujuh hadir majelis adalah diulahnya parut kita nih sakit, kelaparan. Lapar aja. Kelaparan mana parut ini ganang dicucuknya parut. Laparnya aja. Cara yang ketiga pulang supaya kita ini kada ketujuh hadir majelis, burit ini diulahnya sakit. Panat burit. Hanya setengah jam duduk di majelis sakit burit sudah. Sekali main bedom betengah malaman tahan, main becatur betengah malam tahan. Bedanya apa? Bedanya becatur setan yang menonton. Kalau kita bermajelis, setan yang menonton kita digodanya. Itu. Jadi itu 3 cara setan mengganggu kita supaya kita kada ketujuh hadir bermajelisan. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa bertahan hadir. Insya Allah setelah acara karena makanan. Ya kalau makanan enggak. Kalau hadiah, kalau tahu kita tergantung sahibul bait kena mau ada hadiah, alhamdulillah. Ujar dia hadiah umroh aja, iyalah. Amin. Mudahan sidin tambah rezekinya, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, bercucu pulang gitu karena baacaran pulang. Mudah-mudahan disebut hadiah umroh enak. Ternyata ulun paling banyak memasang kupon enak. Ini sudah 20 menit kan nih? Sudah cukup inullah karena habis ini sepupu ulun pulang. Insya Allah karena ingin menambahkan pulang yang lebih paten. Kalau ulun ini spesialis berkisah aja. Jadi ulun tahalam taridha salah kata ucapan perbuatan yang menyinggung perasaan pian itu adalah kekurangan ulun. Mun ada kelebihan boleh kan? Mun ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Minta halam taridha akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.